Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama lagi di dalam Minggu Advent yang keempat. Puji Tuhan, saya diizinkan oleh Gembala untuk membuka masker dan saya percaya tidak ada COVID yang mendekati mimbar ini. Ya, apalagi Bapak Ibu duduknya jauh-jauh di belakang, ya tidak akan kita kena COVID. Ruangan kita dijaga, dilindungi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membahas satu tema di dalam Minggu Advent yang keempat, yang terakhir. Karena minggu depan sudah minggu terakhir Natal, pas hari Minggu, tanggal 25, dan sesudah itu kita akan masuk tahun baru. Jadi ini Minggu Advent yang terakhir, yang keempat. Kita membahas satu tema, kedaulatan Allah. Kalau saudara lihat di gambar itu, ada GKY Karawaci, itu bukan gedung GKY Karawaci ya. Kebetulan di situ longgar kosong, itu dipasang aja rumah di situ. Kalau ada yang mau membelinya silakan ya. Juga di sebelahnya itu Tuhan Yesus dengan murid-murid atau orang-orang yang ada di sana. Itu hanya gambar, tapi mengingatkan kita akan kedaulatan Allah yang besar. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan. Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Dua ayat firman Tuhan saja kita membahas bagian ini. Dua ayat firman Tuhan. Tetapi kita akan melihat beberapa ayat di dalam pasal 8 dan pasal 9. Tapi dua ayat ini kita membaca dulu untuk mengingatkan kita akan tema ini dan akan Minggu Advent yang keempat, kedaulatan Allah. Dua ayat firman Tuhan saya bacakan bagi kita, ada juga di layar, Bapak Ibu bisa melihat. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memulihkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yesaya ini sebenarnya menggambarkan seluruh Alkitab. Kitab Yesaya terdiri dari 66 pasal, dan seluruh Alkitab juga 66 kitab. Yesaya pasal pertama sampai pasal 39 itu berbicara tentang hukum-hukum Allah, dosa dan sebagainya, hukuman. Itu menggambarkan perjanjian lama yang juga terdiri dari 39 kitab. Dan 27 pasal lainnya berbicara tentang masa pembebasan, masa di mana atau berita di mana tentang Kristus yang akan datang. Dan itu juga berbicara menggambarkan kitab perjanjian baru, 27 kitab. Khusus di dalam pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9, kitab Yesaya yang kita bahas hari ini. Di dalam pasal yang ke-9 itu nubuatan tentang kelahiran Yesus Mesias, yaitu kelahiran Mesias, yaitu kelahiran Kristus yang akan datang. Sebelum kelahiran nubuatan kelahiran daripada Mesias itu dalam pasal 9, pasal 8 itu merupakan masa penantian. Yang kita lihat sekarang ini, di dalam masa penantian itu saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya menunjukkan 3 masa penantian di dalam situasi yang sukar. Di dalam situasi yang tidak gampang untuk dipahami. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalamnya Allah berdaulat untuk semua ini. Bagaimana kita memahami kedaulatan Allah dalam Alkitab yang berbicara secara umum, baik kita sebelum kita membahas beberapa ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 8 ayat dan pasal 9. Apa kata Alkitab sebenarnya tentang kedaulatan Allah yang juga berkisar kepada Natal yang kita rayakan? Beberapa ayat firman Tuhan saya bacakan menuntun kita untuk kita coba melihat kedaulatan Allah yang sebenarnya menyeluruh seluruh isi dunia ini. Yang pertama coba kita lihat Mazmur 115 ayatnya yang ketiga. Mazmur 115 ayat yang ketiga,
Coba kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu berdaulat atas segala ciptaannya di dunia ini. Ini sebenarnya kalimat ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi dalam Mazmur 115. Daud sedang membedakan antara penyembahan berhala, Allah-Allah yang disembah oleh agama-agama dunia ini, dengan Allah kita yang benar, Allah yang di sorga. Dikatakan sini jelas, Allah kita di sorga. Jadi Allah yang jelas, dia di sorga. Dan ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala dunia ini dibandingkan mereka mempunyai mulut tetapi tidak bisa makan. Mereka mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, telinga tapi tidak bisa mendengar, hidung tetapi tidak bisa merasa, tangan tapi tidak bisa bekerja, kaki tidak bisa berjalan, bahkan tidak ada suara. Tapi firman Allah berkata, Daud berkata, Allah kita di sorga dan dia bisa melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang dimaunya. Ayat yang berikut mengenai kedaulatan Allah, kita lihat lagi Daniel 4 ayat 35. Daniel 4 ayat 35. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Saudara, kalau Tuhan turun tangan, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Kalau Tuhan angkat tangan, tidak bisa ada yang menurunkannya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka, dan Tuhan kalau menutup, tidak ada yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Allah kita yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Dua ayat firman Tuhan lagi untuk kita mengerti tentang kedaulatan Allah. Pertama Tawarik 29 ayat 11. Ada depan, kita bisa melihat. Pertama Tawarik 29 ayat 11. Di dalam layar kita atau PowerPoint yang saya buat hanya ayat-ayat firman Tuhan. Kita bisa membaca. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Kalau di situ kurang 1-2 kata, 1-2 huruf, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudara, pada waktu orang Israel mengumpulkan semua persembahan untuk pembangunan bait suci. Setelah Daud melihat persembahan yang begitu banyak, Daud tidak melihat kepada persembahan yang begitu banyak. Tetapi dia mengagungkan Allah karena Allah pemilik segala-galanya. Dia yang memiliki segala yang ada di dunia ini. Termasuk harta benda kita milik Tuhan. Bukan hanya harta benda, diri pribadi kita pun adalah milik Tuhan. Maka Daud mengagungkan Tuhan sebagai pemilik atas segala-galanya. Itu lebih dijelaskan lagi dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat depan 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, bangsa-bangsa, bahkan sejarah dunia ini, semuanya ada di tangan Tuhan. Semua ciptaannya dalam dunia ini termasuk manusia, hewan, dan segalanya. Itu adalah milik Tuhan. Diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita memiliki sesuatu dan kita tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan, maka sebenarnya kita tidak menghargai kedaulatan Allah yang mempercayai kita dan memberi hidup kepada kita sebagai pemilik dari segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa ayat ini, kesimpulan singkat daripada kedaulatan Allah, dari pendahuluan ini, ada 3 hal yang kita lihat dari beberapa ayat ini. Yang pertama, saudara, kedaulatannya meliputi segala bumi. Tidak ada yang dapat berada di luar kedaulatannya. Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Yang kedua, saudara, kesimpulan daripada kedaulatan Allah dalam pendahuluan ini, kedaulatannya adalah absolut. Tidak ada yang bisa membatasi atau menggagalkan kedaulatan dan rencana Allah. Kedaulatan Allah itu absolut.
Tidak ada yang dapat menggagalkannya. Manusia tidak dapat menggagalkannya. Allah manapun tidak dapat menggagalkannya. Kalau Allah berkehendak demikian, terjadi demikian. Yang ketiga, kedaulatannya tidak berubah. Allah berdaulat dan berkuasa atas segalanya dan kedaulatannya itu kekal. Ini gambaran daripada kedaulatan Allah. Nah saudara, di dalam Natal, kita menyambut Natal, Minggu Advent saudara. Kedaulatan Allah bagaimana kita bisa hubungkan dengan penantian dan juga menyambut Natal. Kedaulatan Allah di dalam masa kesuraman. Kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang tadi saya sampaikan di dalam pendahuluan. Yaitu Yesaya 8 dan Yesaya 9. Yesaya 8 di situ menyampaikan 3 masa penantian sebelum nubuatan tentang kelahiran Mesias di dalam pasal yang ke-9. 3 masa penantian yang disebutkan di dalam pasal 8 tidak gampang untuk dipahami. Karena 3 masa penantian itu justru masa penantian yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesuraman, penuh dengan penderitaan yang disebutkan di dalam 3 masa kesuraman ini. Itulah sebabnya di sini kita melihat kedaulatan Allah dalam masa kesuraman. Sehingga kita melihat bagaimana kita dipersiapkan, bahkan dunia dipersiapkan untuk menyambut Mesias yang lahir itu. Masa kesuraman yang pertama saudara kita bisa melihat di dalam Yesaya 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, saya bacakan bagian ini buat kita. Ada depan kita bisa melihat bersama-sama. Ayat 6. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah. Air Siloah itu apa? Air Siloah itu menggambarkan tentang, kalau dalam perjanjian baru itu mengenai Siloam. Jadi kalau berbicara tentang air Siloah, ini sebenarnya menggambarkan tentang pemerintahan Allah bagi umat pilihan Allah, yaitu kerajaan Yehuda. Oleh karena bangsa ini menolak air Siloah atau pemerintahan Allah yang mengari lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin anak Remalia. Rezin anak Remalia adalah Raja Israel. Karena kita lihat sesudah Salomo, maka Israel terbagi dua kerajaan. Kerajaan utara dan selatan. Selatan kerajaan Yehuda dan utara itu adalah kerajaan Israel. Sehingga Israel di sini disebutkan Rezin anak Remalia itu Raja Israel. Ayat 7. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat, saudara, air sungai Efrat yang kuat dan besar. Air sungai Efrat ini melambangkan tentang kerajaan Asyur atau Raja Asyur. Meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Ayat 8, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya dan dikembangkan akan meluap seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa kesuraman yang pertama yang disebutkan oleh Yesaya tentang Yehuda, kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini saudara, kalau dari gambaran bagian firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang ada Raja Israel, ada Raja Aram yang bersatu untuk menyerang kerajaan Yehuda. Tetapi sementara itu juga kerajaan Asyur akan menyerang Yehuda. Jadi itu berarti ada 3 raja akan menyerang Yehuda. Dalam situasi ini, Raja Ahaz, Raja Yehuda, kerajaan Yehuda, itu ketakutan. Waktu dia sedang ketakutan, maka Tuhan berbicara kepada Yesaya. Pergi sampaikan kepada Raja Yehuda, Raja kerajaan Yehuda. Memang engkau akan mengalami masa yang sulit. Akan diizinkan musuh masuk dalam daerahmu. Dan di sini saudara kalau kita lihat, musuh yang datang itu digambarkan seperti air. Saya pelajari sungguh-sungguh tentang bagian ini. Kenapa 3 musuh yang datang itu digambarkan seperti air? Seperti air yang akan masuk ke kerajaan Yehuda, ke Yerusalem, dan akan memenuhi Yerusalem. Itu berarti tidak ada satu bagian pun di Yerusalem yang tertinggal. Ini akan dihancurkan, ini akan luar biasa kehancuran, termasuk bait Allah pun akan dihancurkan. Ini sesuatu yang bukan gampang. Masa penantian
kok namanya kelahiran Yesus kita menantikan berita sukacita. Kenapa? Begitu penderitaan yang datang. Ini kan seringkali demikian kita alami, saudara. Seringkali kita mendengar Yesus datang membawa berita sukacita, damai sejahtera, kita akan bahagia, kita diselamatkan dan sebagainya. Tapi banyak orang sedang susah, banyak orang sedang menderita. Bagaimana memahami Kristus datang untuk mereka? Ini bagian yang menyebutkan hal ini, saudara. Kenapa sehingga musuh yang datang, 3 musuh yang datang ini, yang lebih kuat daripada bangsa Yehuda, digambarkan seperti air. Saudara, bagi bangsa Yahudi atau orang Yahudi, kalau mereka melihat air, danau atau laut, itu gambaran daripada segala kebaikan dan keindahan. Kalau melihat air, laut, atau danau, itu gambaran dari semua keindahan, gambaran daripada semua kebaikan. Jadi kalau Tuhan berkata bahwa musuh yang datang itu lebih kuat daripada kamu dan memenuhi Yerusalem, tapi gambarannya seperti air. Artinya dibalik daripada itu, kamu akan melihat sukacita yang dijanjikan Tuhan akan memenuhi Yerusalem pula. Tandanya apa? Ya, Immanuel. Yaitu ayat yang ke-8, bagian terakhir, ya Immanuel. Artinya Allah besertamu. Allah akan menyertaimu di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam masa apapun. Allah menyertaimu. Saudara, banyak orang mengalami pergumulan ini, saudara. Satu kali saya bersama dengan istri, didatangi seorang istri, dia menyampaikan pergumulannya. Dia menangis dan minta didoakan. Tapi saya tertarik dengan pokok doa yang disampaikan oleh orang ini, ibu ini. Dia datang minta didoakan, karena apa? Karena mau membunuh diri. Jadi mau bunuh diri, minta doa dulu. Ini saya kira ya pasti gagal, ya. Pasti rencana ya gagal. Karena sebelum bunuh diri, mau doa dulu. Lalu dia berkata begini, di dalam kandungan saya ini ada seorang bayi. Dan bayi itu dari suami saya. Kami menikah sah dari suami yang sah. Bayi itu dari suami saya. Dan saya tidak mau membunuh bayi ini. Kalau saya bunuh diri saya, bayi ini akan mati. Jadi nanti sesudah saya melahirkan, saya akan menyerahkan bayi ini kepada pangkuan suami saya. Dan sesudah itu saya bunuh diri dan saya mati. Oleh karena ada masalah dan suaminya berkepanjangan. Dan ya tidak selesai, mungkin dia sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi, maka dia berkata demikian. Ya puji Tuhan, saya sudah melahirkan sampai hari ini ibu itu masih hidup. Karena berdoa sebelum bunuh diri. Jadi kalau saudara mau buat sesuatu yang jahat, ya sesuatu yang salah atau bergumul, berdoa dulu. Ya pasti tidak lakukan itu dan pasti berbalik. Doa itu adalah jawaban, saudara. Ibu ini masih hidup, suaminya yang justru sudah meninggal. Jadi ya kalau memang berdoa itu punya akibat, saudara. Masa kesuraman yang pertama. Yang kedua, saudara, masa kesuraman yang kedua. Yesaya 8 ayat 21 dan 22. Kita melihat Yesaya 8 ayat 21 dan 22. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Ayat 22. Dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya masa kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Mereka akan dibuang ke dalam kabut. Masa kesuraman yang kedua yang disebutkan oleh Yesaya, ini berbicara tentang nubuatan mengenai bangsa Israel akan dibuang. Ya, bagian terakhir mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ya, masa kesurangan ini mereka akan dibuang. Mereka akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena apa? Karena mereka tidak mengakui air Siloa. Oleh karena mereka menolak pemerintahan Allah. Maka sebagai gantinya Allah mendatangkan air yang lebih besar, yaitu sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, yang akan memenuhi Yerusalem dan membawa mereka ke tempat pembuangan. Dan di sana mereka akan menderita. Tapi menarik, saudara, menarik. Walaupun ini satu berita yang menggetarkan umat Yahudi, orang Yahudi, bangsa kerajaan Yehuda, tetapi menarik. Di dalam masa pembuangan Tuhan berfirman begini. Tetapi ya di dalam kita coba melihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, ini nubuatan Yeremia mengenai masa pembuangan. Apa yang Tuhan akan lakukan dengan pembuangan itu? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan
Apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau kita bandingkan masa kesuraman, masa pembuangan, itu kan penderitaan. Bahkan kalau kita melihat ayat firman Tuhan, Yesaya 8, 21-22 tadi, maka di situ tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada kesenangan sama sekali. Tidak ada sukacita sama sekali. Tidak ada damai sejahtera. Tapi justru di balik daripada semua itu, Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, mari kita melihat apa di balik daripada itu yang Tuhan mau siapkan bagi kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau perbuatan kita karena dosa, kita cepat bertobat. Tapi kalau kita hidup benar, kemudian ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, mari kita belajar melihat rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan berbuat sesuatu di dalam masa yang sukar sekalipun. Seorang bapak ketika saya selesai berkhotbah, dia datang kepada saya, kemudian dia berkata begini, Pak Pendeta, tolong doakan istri saya. Istri saya ini susah diatur. Istri saya ini terlalu keras. Hari-hari kami ribut terus. Istri saya terlalu keras. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa istri Bapak begitu keras? Kalau dibanding Bapak dengan istri Bapak, siapa yang lebih keras? Lalu dia pikir agak lama-lama sedikit, dia katakan, saya juga keras. Tetapi istri saya sepertinya lebih keras. Memang itu pandangan daripada suami ini atau bapak ini. Kemudian saya bertanya kepada dia lagi. Kalau sepengetahuan Bapak, laki-laki Adam itu diciptakan dari apa? Lalu dia berkata, Adam itu diciptakan dari tanah liat. Kemudian saya tanya lagi, Hawa diciptakan dari apa? Perempuan itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Adam itu. Kemudian saya bertanya lagi, antara tanah dan tulang, mana yang lebih keras? Lama-lama dia menjawab, ya tulanglah yang lebih keras. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu saya berkata, kalau saudara tahu tulang lebih keras, tahulah bahwa istri itu pasti lebih keras. Perempuan itu lebih keras. Ya, kalau istri-istri dengar kalimat ini pasti senang semua. Ya, senang. Ya, nanti pulang itu biasanya paling gampang bisa diperpanjang khotbahnya. Ya, firman Tuhan, pendeta sudah sampaikan, suami itu laki-laki itu lembut, istri itu lebih keras. Maka mengertilah. Pasti diperpanjang kemana-mana. Saya harap itu tidak diperpanjang. Suami memang lebih lembut, diambil dari tanah, disiram dengan air saja, itu sudah lembut. Jadi cara melembutkan suami, disiram dengan air. Kita mengerti dulu, dijelaskan dulu. Nanti sudah pulang siram suami dengan air, ini jadi masalah baru. Nanti pendeta yang jadi salah. Ya. Air yang dimaksud ini banyak air, saudara. Ada air panas, itu hati-hati. Ada air dingin, air es juga hati-hati. Ada air aki, itu hati-hati. Maksud saya, saudara, adalah ketika menghadapi suamimu keras, kamu tidak bisa melawan dia. Karena walaupun dia keras, dia lebih kuat daripada kamu tidak bisa lawannya. Tapi ketika menghadapi suami yang keras, masuk dalam kamarmu, lipat tangan, lipat lutut, berdoa kepada Tuhan. Air matamu jatuh, membasahi dirimu. Kemudian Tuhan melihat air matamu, maka suamimu akan dirubah oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksud saya dirubah oleh doa air mata. Ketika kita berdoa, ketika engkau berdoa, menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendengar. Dan air matamu itu akan ditampung oleh Tuhan, kemudian akan membawa satu perubahan yang luar biasa. Menjadi mata air kesuburan di dalam rumah tanggamu. Jadi jangan kita melihat sesuatu dan menanggapi sesuatu dengan pengetahuan pikiran kita yang tidak benar. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berbuat perkara yang besar atas semuanya itu. Bagi suami-suami pun, kalau ketika kita membuat satu kesalahan, kemudian kita pulang lihat istri sedang berdoa, dia tidak bisa melawan, dan dia sedang menangis. Lebih baik kamu berlutut dan juga berdoa, minta ampun. Sebelum Tuhan berbuat satu perkara berdasarkan kedaulatannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa kesuraman yang ketiga. Kesuraman yang ketiga, Yesaya 8 ayat 23 yang tadi kita baca. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu.
Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memulihkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ayat ini itu digabung dengan di dalam pembacaan Alkitab kita, kalau saudara punya Alkitab, itu digabung dengan Yesaya pasal 9. Ayat 23 ini, pasal 8 ayat 23, digabung dengan pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan disebutkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Dua wilayah ini, saudara, merupakan wilayah yang gelap. Wilayah yang gelap kenapa? Karena pada tahun 732 sebelum Masehi, di bawah Raja Tiglat-Pileser, ini daerah ini diserang, saudara. Ini wilayah Galilea saat ini. Wilayah Galilea itu diserang. Dan itu sudah dimiliki, sudah diambil oleh bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya di dalam bagian firman Tuhan ini, bagian pembacaan kita, 8 ayat 23, bagian terakhir di situ, seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Artinya dua wilayah ini, saudara, tidak mungkin ada damai sejahtera. Tidak mungkin ada sukacita. Tidak mungkin ada berita yang baik, sesuatu yang baik datang di dua suku ini. Tidak mungkin. Karena sudah dikuasai oleh bangsa lain. Tidak mungkin ada itu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kemudian bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ayat yang pertama dari pasal yang ke-9 berbicara itu. Saudara, ini digenapi, saudara. Orang Yahudi berkata bahwa tidak ada harapan bagi dua suku ini. Tidak ada lagi damai sejahtera. Tidak ada sesuatu kebaikan. Tapi kita melihat waktu kelahiran Yesus. Waktu Yesus datang dalam dunia. Mulai pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Di mana pusat pelayanan Yesus? Bukan di Yerusalem. Tapi di dua suku ini, saudara. Di wilayah Galilea. Pusat pelayanan Tuhan Yesus itu di wilayah Galilea. Dan di wilayah Galilea ini, murid-murid juga diambil dari sana. Dan di wilayah Galilea ini banyak mujizat terjadi di sana. Banyak hal yang terjadi. Maria Magdalena yang menyaksikan pertama tentang kebangkitan Yesus juga dilepaskan daripada 7 roh jahat juga di Galilea. Dan ini pusat pelayanan Tuhan Yesus justru menerangi daerah ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita berkata ini tidak ada harapan. Tapi mari kita melihat kepada rencana Tuhan, pasti ada harapan di balik itu. Karena Tuhan berdaulat untuk menciptakan, mengadakan, merencanakan, dan melaksanakan apa yang dia mau bagi kehidupan kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, persoalan dalam hidup kita. Mujizat itu akan terjadi ketika kita berada dalam situasi yang sukar. Tuhan mau menunjukkan satu mujizat dalam hidup kita dengan mengizinkan kita masuk dalam masa kesuraman. Kita harus belajar itu untuk kita selalu berpegang kepadanya. Yang terakhir, saudara, kedaulatan Allah dalam karya keselamatan bagi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Ini bagian terakhir. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bicara terang, saudara, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8:12. Sudah bisa lihat di depan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan Yesus adalah terang dunia. Artinya kedatangan Yesus untuk dunia yang gelap. Masa yang gelap, kehidupan yang suram, kehidupan yang penuh tantangan, persoalan yang terjadi dalam hidup manusia. Yesus datang untuk membereskan itu. Tapi bukan masalahnya persoalan hanya masalah ekonomi, masalah pergumulan suami dan istri, bukan hanya masalah itu. Lalu Yesus datang, saudara, kalau Yesus datang hanya itu saja, maka cukup dia berfirman dari sorga. Tapi masa kegelapan yang disebutkan adalah kekuatan kuasa kegelapan. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari itu. Hanya Yesus, hanya Allah saja yang bisa melepaskan itu. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Kalau kita melihat terang itu, saudara, ya di dalam ruangan kita juga ada terang. Saya coba masuk, saya coba menghitung lampu yang menerangi kita di sini berapa banyak.
Saya hitung-hitung sampai pusing. Karena begitu banyak lampu, tidak tahu. Kita butuh terang, itu terang buatan manusia. Ada 3 macam terang. Jadi ini terang buatan manusia. Terang yang kedua, saudara, terang umum. Yang sudah disiapkan Tuhan, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Tapi saudara lihat, matahari, bulan, dan bintang itu dijadikan oleh Tuhan Allah pada hari yang keempat. Tetapi dalam penciptaan itu, hari pertama Tuhan jadikan terang. Ini saja sudah menjadi satu pertanyaan, saudara. Hari keempat baru ada matahari, bulan, dan bintang menerangi dunia. Tapi hari pertama sudah ada terang. Terang hari pertama itu dari mana? Maka harus ada kita melihat terang yang ketiga. Terang yang ketiga yang disebutkan oleh Yesaya. Yesaya pasal yang pertama, terang telah bersinar. Bicara tentang pribadi Yesus. Yang merubah hati manusia. Yang penuh dengan kegelapan. Yesus bisa merubah. Yang menerangi hati manusia yang gelap itu. Maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang Natal, kita berbicara tentang kehadiran Yesus yang akan menerangi hati kita. Tetapi tidak gampang, saudara, untuk kita mengerti, memahami tentang kelahiran Yesus. Sekarang ini ya kita merayakan, ya kita merasa itu hal yang baik dan luar biasa. Bagaimana kita memahami terang dunia, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Yesus di dunia punya mama, sementara tidak punya papa. Sementara Yesus di sorga punya papa, tapi tidak punya mama. Logika susah menjawab ini. Yesus di dunia punya mama, tidak punya papa. Tapi di sorga dia punya papa dan tidak punya mama. Bagaimana logika bisa mengerti tentang pribadi Yesus yang adalah terang dunia? Seringkali ini yang kita pikirkan menurut logika kita. Sehingga kita tidak mengalami terang. Karena kita merasakan bahwa Yesus datang itu membawa terang bagi kita. Betul, dia melepaskan kita, dia memberikan kehidupan keselamatan bagi kita. Janji keselamatan yang dia menghancurkan kekuatan iblis. Ini yang Yesus datang. Kalau Yesus datang hanya untuk pergumulan persoalan kita, cukup dia berfirman dari sorga dan selesai semua. Tapi dia datang untuk mematikan, mengalahkan kuasa iblis supaya kita diselamatkan. Bagaimana penduduk Bethlehem bisa menyambut kelahiran Yesus? Tidak ada yang menyambut. Tidak ada tempat bagimu. Bagaimana dengan anak-anak keluarga, suami istri anaknya dibunuh 2 tahun ke bawah, laki-laki 2 tahun ke bawah. Bagaimana mengerti kelahiran Yesus? Susah mengerti, saudara. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kalau kita berbicara tentang Yesaya, berbicara tentang kedatangan Yesus, Yesaya 9 ayat 5. Itu sebenarnya bicara sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus lahir, tempatnya sudah dinubuatkan. Kelahiran tempatnya itu di Bethlehem. Masalahnya tidak disebutkan lahir di mana. Ya kita mengerti ditaruh di dalam palungan. Tapi Alkitab tidak pernah bicara itu di dalam kandang. Tidak ada kandang disebutkan di situ. Sehingga apakah di kandang atau tidak. Tapi saya percaya Yesus lahir di kandang. Karena palungan itu ada di kandang. Tapi ada juga yang berkata palungan itu kan bisa dibawa, diletakkan di bawah pohon. Di mana saja. Maka ada penafsiran yang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba Migdal Eder. Migdal Eder. Migdal Eder itu saudara dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia itu menara kawanan domba. Kita bisa melihat gambaran itu saudara di dalam Kejadian 35 ayat 21 tentang Migdal Eder. Yaitu menara kawanan domba. Itu tempat di mana Yakub pada waktu istrinya meninggal, Rahel, dia menangisi istrinya beberapa waktu lamanya dan tempat itu menjadi kandang domba daripada Yakub di sana. Pada zaman Tuhan Yesus, Migdal Eder ini menjadi tempat kandang domba untuk domba-domba yang disiapkan menjadi korban keselamatan, korban penghapus dosa di Bait Allah. Semua domba untuk korban keselamatan itu di kandang Migdal Eder. Lalu kita lihat lagi Mika 4 ayat 8-10 itu berbicara tentang menara kawanan domba. Bahwa perempuan akan melahirkan di situ. Ini jarang dilihat oleh orang dalam Mika pasal yang keempat ayat 8-10. Di mana Migdal Eder, menara kawanan domba jelas disebutkan di situ oleh Mika. Akan datang raja memerintah di tempat itu, menara kawanan domba. Jadi itulah yang ditafsirkan kebenaran Yesus lahir di tempat itu walaupun tidak dibicarakan secara langsung di dalam Alkitab. Juga mengenai kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria. Seorang perawan Maria mengandung dari Roh Kudus, maka anak itu disebut kudus, anak Allah. Maka kita melihat Yesus lahir sebagai anak yang kudus
Dia daging, tubuhnya bukan tubuh manusia seperti kita, walaupun dia manusia 100%. Itulah sebabnya dia disebut kudus. Yesus lahir dan dia jadi seperti manusia, sama seperti kita. Tapi daging tubuh Yesus bukan seperti kita. Dia kudus tanpa dosa. Karena daging Yesus, tubuh Yesus itu dari firman. Firman itu menjelma menjadi manusia. Dan tinggal bersama dengan kita. Jadi tinggal bersama kita. Tubuh Yesus itu dari firman. Bukan dari benih manusia. Dari benih firman. Itulah sebabnya dia tidak dapat berbuat dosa di dalam dirinya. Itulah berbicara tentang kelahiran Yesus. Kemudian yang terakhir saudara, kelahiran Yesus sudah dalam rencana kedaulatan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3. Allah sudah merencanakan kelahiran Yesus, Yesus akan datang. Adam dan Hawa buat dosa, kemudian datang Habel, lahir, tapi rencana keselamatan Allah dibunuh oleh Kain sehingga terhambat, tapi rencana kedaulatan Allah tidak berhenti di situ. Lahir Set, dari Set itu datang keturunan yang diberkati Tuhan. Enos bisa naik ke sorga karena hidup bergaul dengan Allah. Metusala, umur yang paling panjang di dunia, 969. Kemudian sampai kepada Noh, Abraham, bangsa Israel, kemudian Injil dapat disampaikan kepada seluruh dunia, termasuk kita. Itulah rencana keselamatan Allah, kedaulatan Allah bagi kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kita mengalami terang dari Tuhan karena Yesus datang. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Dia yang adalah terang dunia itu. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Allah yang boleh membuka hati pikiran kami, melihat Engkau yang datang, menantikan Engkau yang datang. Tetapi kami berada dalam berbagai permulaan kesulitan, dunia berada dalam kegelapan. Kami percaya Engkau terang dunia, dan Engkau datang menerangi setiap hati yang terbuka, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus meneruskan dalam hati dan pikiran kami, mengubah, memulihkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang bagi dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.